Eh, Selamat malam Pak Resi. Pak Resi udah gabung di ini nggak di kuis online-nya nggak? Yuk, sebentar lagi Bapak Ibu. Oke, langsung aja ya. Ada yang jawab di kolom chat. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini adalah hasil jawaban Bapak Ibu nih. Ada yang teleportation sama ya. Kemudian paper mode atau mode kertas juga sama. Fitur soal-soal presentasi. Oke, terima kasih saat presentasi interaktif ya. Ada yang game, classic mode, import soal. Oke, sama. Kemudian telusur, paper mode, teleportasi, media pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu antusiasnya yang sudah menjawab. Kita segarkan lagi ya ingatannya Bapak Ibu yang mungkin udah berapa minggu nih liburannya. Bapak Ibu libur nggak sih? Atau siswanya aja yang libur? Kalau saya juga udah libur seminggu. Minggu kemarin udah dikasih libur, tapi 2 minggu ini gurunya disuruh masuk gitu. Sama nggak sih dengan wilayah Bapak Ibu? Coba deh di kolom chat Bapak Ibu masuk atau libur nih? Ada yang ini ya tergantung dinas pendidikan masing-masing wilayah gitu ya. Di tempat saya disuruh masuk Bapak Ibu. Mungkin untuk ini ya mempersiapkan tahun ajaran baru gitu ya. Kemarin saya udah benahin kelas karena kelasnya udah pindah gitu ya. Pindah-pindah perentel apa itu loh pajangan-pajangan kelas gitu. Gimana Bapak Ibu? Libur 1 bulan, Masya Allah, senang sekali. Betapa baik Kepala Dinas Pendidikan Ibu. Oke, keren. WFHI, keren sekali. Ih, saya iri deh Bapak Ibu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi clue-nya bumi, bumi itu bulat. Pertanyaannya 30 tambah 5 itu berapa gitu ya. Ingat clue-nya ya Bapak Ibu ya. Bumi itu bulat. Nah, ini Bapak Ibu yang udah pinter-pinter pasti tahu nih. Bumi itu bulat. 30 tambah 5 itu jadi berapa Bapak Ibu? Saya sambil baca kolom chat ya. Bu Anissa, Bu Andi Anissa, sama ya. Salam juga ya dari Jawa Timur. Di Kendari juga nggak ada libur ya. Libur tapi tetap digajiin. Bukan gaji buta dong, enggak ya. Itu hak kita loh libur ya. Yang lain dapat cuti, kita nggak dapat cuti. Oke, yuk. Ih, berapa? Ada yang di kolom chat udah jawab tuh bener ya. Berapa nih jawabannya? Satu bener ya. Jadi kenapa bumi itu bulat? Iya, yang nolnya itu berapa Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini bisa banget dijadikan ice breaking di kelas kalau siswanya lagi pada ngantuk gitu Bapak Ibu lagi nggak mood, lagi lesu gitu ya. Karena ini sambil cerita-cerita ya Bapak Ibu ya, biar nggak garing, nggak kaku gitu ya. Di tempat saya di situ Bondo, Jawa Timur, mulai tahun ajaran depan itu diterapkan 5 hari kerja. Mungkin di daerah lain udah lama gitu ya, tapi di daerah saya itu baru tahun ajaran depan itu 5 hari masuk sekolah sesiswa-siswanya. Jadi kelas 5 itu pulangnya jam 1, gurunya pulang jam setengah 4, seperti itu. Tapi enaknya Sabtunya libur gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi eh, kalau jam 12 ke atas tuh udah jam-jam rawan gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan ice break gitu ya. Ice breaknya ada yang ngomong nih, saya sempat baca-baca di scrolling-scrolling di medsos gitu ya. Ada yang nggak setuju sama ice break kok kebanyakan gitu ya. Jangan banyak-banyak tepuk-tepuk. Nah, ada yang berkomen seperti itu. Menurut saya ice break itu juga boleh asal nggak kebanyakan gitu ya. Karena tujuannya kan
bukan tujuan utama gitu ya. Jadi tujuannya adalah membangkitkan semangat siswa seperti itu. Jadi kita lihat situasi aja gitu ya, situasional. Kalau misalnya siswanya lagi lesu, ya kita kasih ice break seperti itu. Jangan misalnya kita apa namanya lurus aja materi aja kan jenuh gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu sekedar pandangan aja sih. Kemarin kan sempat baca-baca gitu Bapak Ibu saya. Oke, next. Nah, clue-nya adalah harta paling berharga. Nah, harta paling berharga kita tuh apa sih? Gitu, Nah, jangan dijawab ini ya, Bapak Ibu. Ini ice break gitu ya. Kalau saya sih yang ada di dompet saya gitu ya. Karena saya butuh untuk eh, beli ini, bayar bayar angkutan. Saya pakai angkutan Bapak Ibu kalau ke sekolah. Nah, tuh. Ih, Pak Eko nomor satu. Iya, cuma ada dua yang jawab nih Bapak Ibu. Terlalu ini ya, kayaknya terlalu singkat ya. Jadi saya nggak pengen lama-lama sih, memang biar nggak terlalu molor-molor ya. Oke, jadi Bapak Ibu, clue harta yang paling berharga. Jadi harta kita, ya uang kita gitu ya. Tiga ungu. Ungu tuh uang apa sih? Ungu tuh uang 10 ribuan ya. Ungu 10 ribuan. Itu kali tiga berarti 30 ribu. Ditambah satu hijau. Hijau tuh kalau nggak salah uang 20 ribuan. 30 ribu tambah 20 ribu jadi 50 ribu. 50 ribu itu uang warna apa? Warna biru. Keren yang jawab warna biru. Itu ya Bapak Ibu ya. Di sini siswa tuh diajak mikir tapi dia tuh apa ya? Nggak kerasa diajak mikir gitu ya. Nah, kan kembali lagi seperti kata Pak Junus tadi di pembukaan itu ada pembelajaran mendalam, ada coding ya dan kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan gitu ya. Kayaknya udah mulai diterapkan gitu ya, mulai kelas 5 SD mungkin sampai ke atas gitu ya. Yang di bawah kelas 1 sampai kelas 4 nggak pakai coding gitu ya. Jadi ini juga bisa dijadikan apa namanya brain game gitu ya. Karena untuk menuju ke coding itu juga kita nggak usah berat-berat eh Python dan lain sebagainya. Ini di sini ada yang jago coding nih, Pak Anas nih. Itu. Permisi ya, Pak Anas. Jadi coding tuh jangan dibayangkan sesuatu yang berat bahasa pemrograman gitu ya. Itu sekedar main blocking gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka Blockly ya, seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa sih apa namanya garis merahnya itu disuruh main logika aja Bapak Ibu ya, logik gitu ya. Ini kan logiknya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, next. Clue-nya all around the world. Sekarang lagi di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kuncinya tuh apa? Biar Bapak Ibu bisa jawab nih. Kuncinya adalah huruf gitu ya. Huruf Indonesia. Dan all around the world artinya adalah negara-negara yang ada di dunia. Kalau sekarang lagi di Indonesia, maka 5 jam lagi ada di mana? Bapak Ibu, 5 jam lagi berarti huruf kelima gitu ya. Saya udah buka clue-nya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkan negara dengan huruf depan N. Silahkan Bapak Ibu. Negara ya, negara bukan kota. Silahkan diketik Bapak Ibu. Waktunya masih panjang gitu ya. Oke, kita ngobrol apa lagi nih Bapak Ibu? Saya buka kolom chat ya. Kolom chatnya rame kayaknya nih. Wah, Pak Taufan Bojonegoro belum ya? Belum 5 hari kerja ya? Depok juga masuk. Iya bener Bu Anita. Saya tuh jarak jarak sekolah ke rumah saya itu 1 jam loh Bu Anita. Saya tuh disuruh masuk setengah 7. Saya bangun jam berapa nanti gitu. Bangun pagi banget ini pastinya. Depok. Oke. Kecepatan waktunya. Iya Bu. Maaf Bapak ya nih. Bapak Pak Ibu. Bu Rida atau Pak Rida nih. Iya bener Bu Rastini. Bener. Oke, good. Yuk, gimana nih Bapak Ibu? Saya off kan ini ya, ini suaranya biar nggak menutupi suara saya nih nanti. Gimana kalau kadung terganggu?
Oke, Nigeria. Keren, Nederland. Oke. Saya boleh akhiri pertanyaan. Ini 14 orang menjawab. Saya akhiri ya, kasihan di teman-teman kita yang di WIT. Oke, Bu Andi Anissa, keren udah juara satu. Norwegia, ada yang jawab tempat tidur, mana tuh ya? Negara tempat tidur, wah ini negara apa? Oke ya. Oke, tadi saya udah kasih clue-nya, hurufnya Indonesia, huruf kelima, satu, dua, tiga, lima, N ya. Boleh Nepal, Nigeria, Norwegia, kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya deh. Netherlands tadi kayaknya ada ya di kolom chat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Keren ya. Oke, next. Wah, ini kesukaan saya. Siapa yang suka drakor-drakor? Ngacung dong, ini saya ada temennya gitu. Nah, ini ya. Jadi ini ada kita cuci mata dulu ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada eh, aktor dari negeri ginseng atau negeri Korea. Nggak apa-apa deh kalau Bapak Ibu yang nggak suka drakor di ngawur aja ya. Ini adalah tipe soal klasifikasi gitu. Kalau nggak salah, tinggal diseret-seret aja namanya ke eh, fotonya yang pas gitu ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Saya suka UFC itu katanya Bu Cika. Oke, silahkan 7 orang menjawab. Ini yang paling ganteng siapa yang ada di sini ya? Saya juga nggak terlalu hafal sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Cuma ini aja seru-seruan aja gitu ya daripada eh yang terlalu formal gitu Bapak Ibu. Oke, silakan. Waduh, nggak tahu. Iya, nggak apa-apa Ibu ngawur aja kalau nggak tahu. Paling yang tahunya ini aja. Yang suka bola pasti tahu ini salah satunya karena ini nggak semua artis gitu ya. Yuk Bapak Ibu udah mau berakhir. 3, 2, 1, duar. Oke, terima kasih yang udah menjawab. Ih, Bu Andi Anissa digeser. Terima kasih Bapak Ibu yang udah menjawab. Oke, hanya tahu Bang Kiper. Iya, nggak apa-apa. Oke, udah ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu cuma seru-seruan aja. Oke, yuk. Ini adalah jawaban dengan audio. Nah, jadi biar apa sih Bapak Ibu? Saya kasih soal ini biar Bapak Ibu tahu kalau di Wayground itu udah beragam jenis soal, mulai dari audio, video itu udah lengkap. Nah, cara menjawabnya adalah perhatikan clue-nya Bapak Ibu. Hal pertama yang dilihat pas bangun pagi, apa sih kalau kita bangun pagi tuh ngelihat apa? Kok saya sih lihat HP ya kayaknya. Udah jam berapa gitu. Karena alarmnya bangun paginya tuh HP gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang saya di lantai 1. Kalau turun 2 lantai dan belok kanan 1 kali, jadi di lantai berapa? Bapak Ibu, saya langsung aja kasih clue-nya. Clue-nya adalah Bapak Ibu tahu HP model jadul ya, Nokia, kemudian dan lain-lain yang jadul-jadul pakai keypad tek, 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 tek. Nah, itu Bapak Ibu bisa bayangkan keypadnya ya, 1, 2, 3 turun 4, 5, 6, 7, 8, 9 bawahnya 0. Oke, itu ada yang udah jawab. Nah, sekarang saya ada di lantai 1. Angka 1, bayangkan Bapak Ibu ya, kemudian turun 2 lantai. Itu angka berapa? Kemudian belok kanan 1 kali. 1 kali ke tek, enggak, gitu ya. Berarti yang ada di tengah-tengah. Itu angka berapa Bapak Ibu? Silahkan dibuka perekam audionya. Itu lantai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan dibuka merekam audionya, dijawab di Lima. kuisnya. Oh, Ini paling ganteng. Ibu Cika kok sama sih seleranya sama dengan saya ini. Oke, yuk yang udah bisa jawab silahkan dibuka rekam audionya. Mungkin yang gadgetnya mumpuni gitu ya, yang eh mungkin lebih efektifnya ini ada di 2 device ya Bapak Ibu ya.
ikut webinarnya di laptop, kemudian ikut join kuisnya di HP gitu ya. Karena saya kalau lagi ikut apa namanya workshop atau webinar, kemudian pakai background itu sering kelempar-lempar Zoom saya gitu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kolom chat juga udah rame di 4 dan 5, 7 dan 8. Bapak Ibu, ininya belok ke kanannya satu kali gitu ya. Jadi dari lantai satu, angka satu di atas, kemudian dua lantai di bawah tuh 4 sama 7. Oke, kita di angka 7, kemudian ke kanan, berarti ke samping ya, satu kali. Nah, sebelahnya angka 7 tuh berapa? Gitu Bapak Ibu. Ih, gampang banget, udah dikasih clue-nya. Yuk, saya akhiri aja ya, karena clue-nya udah jelas banget. Oke, saya akhiri pertanyaannya. Tuh. Masih tetap Bu Arifatul yang memimpin. Kita coba buka satu ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya mute ini kayaknya. Eh, kayaknya nggak, memang nggak ada suaranya. Angka 8, terima kasih. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita misalnya memulai quiz online di Wayground gitu, begini pembuka suaranya, tuh bisa kita lihat eh, yang sudah mengirimkan jawaban gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah siswa-siswa kita yang tidak tebal ini ya. Ini yang enggak mengirim jawaban. Nah, seperti ini bisa dilihat bedanya ya. Bisa dicolek. Ayo, eh murid siapa misalnya? Murid Resi. Nah, ini kok belum menjawab? Nah, seperti itu bisa dikasih motivasi dan lain sebagainya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya jawabannya. Tadi udah saya kasih clue. Satu, angka satu, kemudian turun ke 4, turun ke 7, kemudian eh, ke kanan satu kali. Angka 8. Kayaknya di kolom chat udah banyak yang pinter tuh kayaknya. 8 ya. Ya, angka 8. Angka 8 Bapak Ibu yang benar jawabannya ya. Nah, ini juga bisa dijadikan apa namanya itu? Brain game gitu ya. Brain game. Mikir tapi lewat permainan gitu. Nggak kerasa gitu ya. Oke, next. Nah, kita juga. Nah, clue-nya adalah menghitung hari Bapak Ibu. Hari itu ada berapa dalam seminggu? Ada 7 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan berdasarkan jumlah hari. 2 tambah 3 sama dengan 5. Betul ya Bapak Ibu ya? 5 tambah 8 harusnya ada berapa? 8 tambah 5 ada berapa Bapak Ibu? Harusnya ada 13 kalau penjumlahan normal gitu ya. Tapi, nah di sini kok ada 6 ya? Temukan polanya Bapak Ibu. Ini kalau sudah bisa logik, sudah bisa apa ya, algoritma gitu mungkin ya. Oke, Bapak Ibu, soalnya adalah 2 tambah 9 sama dengan berapa? Yuk, yang di kolom chat mungkin yang nggak bisa join quiz. Oke, nanti dijawab Bu Arifatul. 2 tambah 9 sama dengan berapa? Yuk, ada berapa orang nih yang jawab ya? Udah jawab yang 4, 7. Jadi, yang belum jawab jangan nyontek ya. Nanti nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngajarin siswa kita nggak boleh nyontek. Jujur itu lebih baik. Tuh ya. Oke, dua udah habis. Terima kasih jawabannya. Ih, Bu Arifatul tetap memimpin, keren. 2 tambah 9 sama dengan 4, betul. Yang di kolom chat udah keren jawabnya, udah 4 ya. Oke. Yuk, 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 yuk. Masih lanjut Bapak Ibu? Tenang, ini sedikit kok ya. Ini tuh film film kartun gitu ya. Jadi saya tuh juga salah satu penyuka film kartun. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ngajar
anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, kita tuh harus masuk gitu ya ke dunianya mereka. Apa sih kesukaan mereka? Oh, sekarang lagi musimnya, misalnya musim tung 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 sahur gitu ya. Kita harus tahu dulu apa sih tung 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 sahur gitu. Apa sih balerina, cappuccina, dan lain sebagainya itu apa sih gitu ya. Nah, dengan begitu kita ini ya apa namanya? Ada engagement gitu, ada bonding sama siswa. Bu guru ternyata tahu loh apa itu eh, bombardilo, krokodilo apa sih gitu. Istilah-istilahnya juga susah gitu ya, bikin pusing juga itu ya. Tapi kita harus cari tahu, sekedar cari tahu dan mengarahkan mereka. Itu bener nggak sih? Oh, ternyata itu mengakibatkan brain rot. Jadi jangan sering-sering ya, Nak, nonton itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa masuk, masuk ke dunia mereka sambil mengarahkan. Kalau kita nggak tahu, Bapak Ibu, wah, kita juga nggak tahu apa yang mereka tonton tuh bener atau baik atau buruk seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, itu pandangan saya, Bapak Ibu. Ya, jadi silakan digeser-geser. Ih, mana yang Detektif Conan? Ini film zaman saya dulu ya. Nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak. Kayaknya masih ya. Detektif Conan tuh anak saya juga suka sekarang gitu ya. Malah apa namanya? Minta dibelikan komiknya kemarin. Kemudian One Piece ini juga kayaknya masih masih relate gitu ya di zaman sekarang. Naruto kayaknya udah panjang banget ini kemarin dan dilanjutkan Boruto dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Detektif Kanon. Iya iya iya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita juga harus ikut kekinian nih Bapak Ibu ya. Jadi biar kita tuh tahu siswa kita tuh lagi apa sih suka suka apa sih gitu. Sekarang lagi apa sih yang hype, yang lagi ngetren tuh apa gitu ya. Bukan bukan bermaksud FOMO ya Bapak Ibu ya. FOMO itu adalah fear of missing out. Pasti yang lagi tren kita nggak harus ikutin semua, tapi kita perlu tahu gitu ya sekedar untuk masuk ke dunia anak-anak kita. Kita juga punya putra-putri di rumah gitu kan. Kalau kita nggak masuk ke dunia mereka, mereka akan nggak mau sama kita gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ini kayaknya penyuka film kartun semua ini juga yang ada di kolom chat gitu ya. Oke, sebentar lagi udah habis waktunya. Terima kasih. Oke, udah banyak yang bener loh ya. Wah, keren sekali nih Bapak Ibu. Detektif Conan nih yang paling banyak ya. Naruto lumayan. Naruto. Oke, keren 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 Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu antusiasnya. Kita lanjut ya. Kalau ini sekarang kita membaca literasi gitu ya. Jangan sampai literasi dilakukan sama murid-murid aja gitu ya. Literasi sambil mikir. Sepasang suami istri melanjutkan perjalanan mendaki. Ketika hanya sang suami yang kembali dari liburan, dia mengatakan bahwa istrinya terpeleset dari tebing saat mendaki dan meninggal. Saat menyelidiki, polisi setempat menangkap si suami dengan mengatakan, "Agen perjalanan Anda menelpon. Informasi yang kami terima membuat kami sadar bahwa Anda membunuh istri Anda." Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya adalah menulis alasan yang terpikirkan. Kenapa si suami jadi tertuduh atau tersangka? Coba kenapa Bapak Ibu? Ini belajar jadi detektif kanon ya katanya tadi yang ada di kolom chat ya. Belajar jadi Sherlock Holmes, belajar jadi apa ya? Satu lagi itu yang karangannya Agatha Christie itu siapa ya? Hercule Poirot. Saya suka ini ya Bapak Ibu ya, seri detektif-detektif gitu. Jadi saya mengikuti yang tadi saya sebutkan gitu. Mungkin Bapak Ibu yang kenal dengan nama-nama tadi mungkin seangkatan juga dengan saya gitu ya. Jadi kenapa ya si suami tadi kok dituduh jadi pembunuh istrinya? Kenapa? 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 Ditelepon dari agen perjalanan. Kenapa agen perjalanan? Kesaksiannya agen perjalanan bahwa apa mungkin dia nggak menuduh ya agen perjalanannya si polisinya mikir oh
kok kesaksiannya agen perjalanan begini? Oh, berarti suaminya nih. Nah, tuh gimana tuh? Udah ada yang jawab. Siapa yang jawab? Ih, Bu Andi sama Bu Arifatul. Ini yang top skornya tadi ya, yang ranking satu sama yang ranking 2 nih. Bapak Ibu yang di kolom chat boleh berbagi dong. Saya mau, Pak Tovan kok tega sih si polisi menuduh membunuh istri sendiri. Iya Pak, kenapa ya Pak ya? Karena istri siri, waduh ini. Nyoman. Karena tidak ada orang lain di lokasi. Oke, terima kasih Bu Neki. Karena suaminya mengetahui istrinya terpeleset dari tebing tapi nggak ditolong. Karena cuma mereka berdua yang pergi, tidak ada yang lain. Nah, Bapak Ibu di sini, aduh goyang. Kenapa polisi menuduh suami setelah ada kesaksian dari agen perjalanan? Tuh kata kuncinya. Kenapa ada kesaksian dari agen perjalanan, kemudian si polisinya baru menentukan. Ih, udah habis waktunya. Nah, tuh, karena perginya bersama dan pulangnya sendiri. Good, sip. Karena perginya hanya berdua. Karena laporan agennya. Karena suami yang bersama istrinya. Informasi tempat liburan dari agen perjalanan berbeda. Oke, polisinya pintar. Suami tidak menjaga istri. Oke, baik. Jawabannya adalah karena suami, ini jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, perginya suami kan pesen tiket dua. Dia langsung pesen tiket pulang itu hanya satu gitu Bapak Ibu ya. Berarti kan sudah direncanakan sama suaminya gitu loh. Nah, kayak gitu. Loh, kok suaminya hanya pesen satu pulangnya? Wah, ini mencurigakan. Nah, si agennya kan nggak tahu maksudnya dari kesaksiannya gitu. Yang mikir kan polisinya. Loh, berarti udah terencana nih gitu ya. Udah terencana. Ini hanya cerita fiktif ya, Pak siapa tadi? Novel. Pak Tovan, sorry, Pak Tovan. Pak Tovan ini hanya cerita fiktif ya. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya sama kejadian duka kemarin dari Brazil gitu ya, yang sedang jatuh, yang jatuh di tebing Rinjani gitu ya. Kebetulan aja sih saya nggak memirip-miripkan gitu ya, karena soal ini udah ada sejak lama gitu Bapak Ibu. Kebetulan aja saya pakai malam ini dan relate sama kejadian yang kemarin gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk ice break gitu ya, brain game Bapak Ibu. Oke, bisa kita next. Nah, ini nih hampir berakhir Bapak Ibu. Nah, kalau yang suka Harry Potter, Harry gitu ya. Bapak Ibu pasti dengan siluet-siluet ini, dengan karikatur ini pasti bisa mengenali tuh wajah-wajahnya. Saya juga salah satu penyuka serial Harry Potter dari J.K. Rowling ya. Jadi eh, menurut saya imajinasinya itu luar biasa gitu ya dari Ibu J.K. Rowling. Dia tuh bisa inspirasinya tuh dari cerita anaknya yang pulang sekolah aja, cerita-cerita biasa. Kemudian bisa jadi buku setebal itu dan berseri-seri lagi gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu menjawab, isi yang namanya Harry Potter itu yang mana? Bagi Bapak Ibu yang kurang mengikuti film Harry Potter itu bisa di ngawur aja Bapak Ibu, bisa di apa namanya tuh dijawab ini ya, dijawab sekenanya gitu Bapak Ibu ya. Gak apa-apa. Oke, informasi waktu jam 19.15 WIB. Saya sambil ngecas laptop. Iya, 15 menit lagi, Bu. 15 menit lagi. Oke. Yuk, Bapak Ibu, waktunya udah hampir berakhir. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, Bu Arifatul, Bu Andi, sama Pak Eko, terima kasih yang sudah menjawab ya. Harry Potternya pasti udah betul gitu ya. Kemudian yang lain, ya itu hanya ice breaking Bapak Ibu ya, jangan dianggap serius gitu ya. Karena ada yang apa ya, jiwanya kompetitif itu
ih kok aku kalah sih, padahal ini cuma main-main itu. Nggak begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini cuma eh, eh, fun aja, have fun aja gitu ya. Jadi nggak usah dianggap serius. Saya sambil baca kolom chat ya, karena takut terlewat. Ya, oke. Terima kasih Pak Taufan. Gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Nah, terakhir nih, em, saya minta Bapak Ibu kembali lagi ke masa kecil gitu ya, ke masa-masa TK mungkin ya, menggambar pakai eh, media yang lebih modern mungkin sekarang. Kalau dulu pakai krayon, sekarang pakai layarnya gitu ya, pakai layar HP-nya. Silakan dioret-oret nih gambarnya, silakan dicoret-coret, digambar wajahnya. Mungkin yang apa namanya? Oh, kalau saya nggak bisa coba nih. Kalau yang berjilbab boleh digambar pakai jilbab, yang berkacamata boleh digambar kacamata. Boleh dah, terserah Bapak Ibu gimana caranya. Jadi ini apa ya? Ini ada yang sudah coret-coret. Ya, nggak apa-apa Ibu. Eh gitu ya Bapak Ibu. Jadi permainan atau ice breaking itu juga merupakan salah satu cara untuk stress release gitu ya, stress release gitu ya. Pokoknya jangan sering-sering aja gitu, sama dengan kayak eh, kalau misalnya kita alasannya healing, healing, bentar-bentar healing, bentar-bentar healing, healing gitu ya. Jadi nggak keseringan juga gitu ya. Ada waktunya, ada eh, ada duitnya ya, yang penting ya. Seperti itu. Jadi jangan jangan keseringan sih, maksudnya kita harus balance gitu ya, life balance seperti itu. Jadi seperti ini juga nggak setiap hari di kelas gitu ya, nggak gitu Bapak Ibu. Kita melihat sikon aja itu. Wah, rambutnya merah. Boleh Bapak Ibu, silahkan. Kalau yang udah merasa cantik, merasa ganteng, gambarnya silahkan bisa dikumpulkan. Oke, sambil baca-baca kolom chat juga. Seru, terima kasih. Oke. Rame sekali tuh rambutnya merah ya. Oke. Ini kayaknya masa kecil kurang bahagia semua ya. Ada seneng coret-coret itu melampiaskan emosinya Bapak Ibu ya. Oke. Kurang sedikit lagi waktunya. Sudah puas Bapak Ibu? Oke, kita lihat dulu ya gambarnya. Ya ampun, ini ganteng sekali nih. Ada yang berkacamata ini ya. Wah, ada yang berkumis-kumis, ada yang berjanggut. Keren sekali. Ini cantik sekali. Ini seru ya Bapak Ibu kayak gini ya. Ah, ini nggak digambar, ini berjilbab. Wow, ini ya keren sekali. Ah, ini juga. Ini seru Bapak Ibu ya kayak gini. Bapak Ibu juga merasakan kan ya kembali ke masa TK gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa diginikan. Oke. Ah, keren-keren semualah ya. Ini bayangkan kalau Bapak Ibu membawa keseruan ini ke dalam kelas gitu ya. Wah, pasti rame banget gitu ya. Karena saya juga berpengalaman kemarin eh, waktu tahun pembelajaran setahun kemarin gitu ya. Saya membawa kuisis ini. Oh, kan kepleset kuisis menjadi background. Membawa background ini ke dalam kelas untuk SAS gitu ya, untuk ice breaking itu mereka heboh sendiri gitu ya. Dijamin nggak ngantuk Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan coba bawa keseruan quiz online ke dalam
kelas gitu ya. Oke, baik, izin saya akhiri. Oke, kita lihat juara satu. Ini siapa ini? Tidak ada namanya 823124. Juara dua Bu Aini. Juara tiganya Pak Agustayo. Oke, terima kasih ya. Oke, saya jawab dulu ratingnya. Keren Bapak Ibu ya. Gimana nih Bapak Ibu setelah tahu, ih, Wayground itu ternyata all in one ya, paket lengkap gitu ya. eh Kira-kira gimana kalau dibawa ke kelas tahun ajaran depan gitu ya. Bapak Ibu kan sedang semangat-semangatnya nih dengan murid baru, kelas baru, wajah-wajah baru gitu ya. Dengan patah hati meninggalkan murid-murid yang lama gitu-gitu ya. Oke, seperti itu. Ih, kayaknya udah banyak yang antusias tuh di kolom chat ya. Tuh, oke. Saya izin sambil nanti memperkenalkan eh gimana sih wajah baru Wayground. Oh iya, Bapak Ibu, silakan diupdate ya. Tadi saya sudah bilang diupdate versi terbaru. Kalau dulu aplikasi Quizzes dengan huruf Q gitu ya, sekarang udah menjadi Wayground, Way seperti itu ya. Oke, kemudian eh izin kalau misalnya udah ini lah sesi Q&A boleh ya Bu Erlin ya? Oke, apakah sudah selesai pemaparannya, Bu? Sudah sepertinya untuk pengenalan, kuis udah, nanti sambil jalan di Q&A nanti ya. Oke, berarti saya ambil alih dulu ya. Silahkan Ibu Erlin. Ya. Baik, terima kasih Ibu Fenti yang luar biasa ya. Sebenarnya ini kita spill-spill dulu Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu menyimak dari awal sampai terakhir tadi, itu sebenarnya all in one Bapak Ibu. Jadi nanti besok Bapak Ibu kalau sebenarnya biasanya kita akan pakai pilihan ganda. Ternyata Wayground ini bukan hanya pilihan ganda, ternyata bisa juga menjawab pertanyaan dengan suara, dengan video, lalu mencoret-coret seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua kebutuhan peserta didik bisa terpenuhi dan aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan. Dan juga Bapak Ibu, ya, saya spill sedikit dulu Bapak Ibu. Nanti kalau besok Bapak Ibu punya sekolah akan menerapkan yang namanya KKA, ya. Ini adalah salah satu aplikasi yang akan digunakan juga Bapak Ibu. Jadi kita spill-spill ini Bapak Ibu. Jadi pasti dibayang Bapak Ibu coding berarti menggunakan apa ya, bahasa-bahasa informatika seperti itu Bapak Ibu. Ternyata lebih sederhana Bapak Ibu. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh fasilitator KKA, tetapi salah satu aplikasi yang digunakan adalah Wayground ini Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu penasaran ya, tadi Bu Fenti pakai apa, kemudian bagaimana. Nah, silakan Bapak Ibu, eh, ini adalah ruang yang mana Bapak Ibu boleh bertanya. Kalau Bapak Ibu belum bisa bertanya langsung menggunakan voice, boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Iya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand. Lebih asik Bapak Ibu kalau bertanya langsung dengan narasumbernya. Ini sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nanti besok Bapak Ibu kita akan spill lebih 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 akurat ya, lebih detail lagi. Bagaimana sih tadi cara pembuatan kuis yang menggunakan voice atau bagaimana membuat kuis yang tadi sampai bisa mencoret-coret seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ya. Ya, sambil bertanya-tanya atau sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu guru semuanya, mungkin Bu Fenti ada yang mau di-spill lagi, disilahkan. Ya, Nanti aja sambil ini kayaknya di ada kolom ya chat udah rame nanti aja ya sambil menjawab pertanyaan yang di ini dulu deh kayaknya di kolom yang chat ya. raise hand, yang raise hand Oke. dulu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang sudah angkat tangan nih kayaknya Bu Ada Erlin. tahu Oke, Pak silakan Toto silakan. Hidayat. Saya nggak bisa kelihatan di sini, jadi minta maaf. Bu Fenti boleh ambil Oh alih. iya, Ah, Ada Pak Toto.
Pak Iya, Toto Pak Hidayat Toto, tuh. silahkan di-unmute. Toto Hidayat. Oh iya, Pak Toto, baru kelihatan. Silakan. Ya, selamat malam Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan apa ya, kebiasaan mungkin dari dulu puisis terus ya. Ya. Tiba-tiba nama baru agak agak mungkin harus membiasakan lagi ke depannya. Berkaitan dengan ini Bu, sempat saya menggunakan puisis untuk beberapa tes sumatif, terutama untuk kan saya sebagai pendidik atau guru di SMP. Kalau untuk di SD mungkin agak sedikit berbeda konsepnya. Karena siswa-siswa di SMP ini kan sebagian besar sudah agak ahli dalam menggunakan handphone, media sosial, terutama ketika beberapa teman-teman guru juga menggunakan Quizzes. Nah, pertanyaannya Bu, kan ini beberapa guru-guru ini kan menggunakan contoh tes sumatif dengan artian yang sudah ada di Wayground, beberapa, dan kemudian siswa-siswa pun itu sudah mempelajari terlebih dahulu soal-soal tersebut. Nah, terkadang juga saya coba modifikasi bagaimana caranya supaya siswa tersebut atau yang biasanya mereka mengandalkan temannya dia jangan dulu masuk, menggunakan handphonenya untuk mencari jawaban di background yang akunnya dia, kemudian dia menggunakan tes untuk backgroundnya dia gitu, untuk tes sumatifnya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mengantisipasi apa ya, dalam tanda petik ya, kecurangan yang dilakukan oleh siswa tersebut, karena soal-soal yang kita ambil dari background, terutama yang dulu itu kuisis itu masih apa ya, masih bisa diakses oleh siswa juga, sehingga jawaban yang seharusnya kita simpan itu siswa boleh boleh jadi sudah tahu terlebih dahulu untuk soal-soalnya seperti itu Bu. Mungkin demikian Bu, terima kasih. Mungkin ini di luar dari presentasi Ibu yang tadi, mohon izin. Oke, bagaimana Bu Ya, Erlin? Langsung terima aja kasih. ya kayaknya. Ya, Mau boleh. nggak? Terima kasih Pak Toto. Bu Fenti, silahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya yang bagus banget menurut saya karena ini sudah praktik gitu ya, sudah melaksanakan tes di sekolah di SMP gitu ya. Mungkin anak-anaknya udah pinter gitu ya. Apalagi yang SMA nanti gitu. Nah, jadi berdasarkan praktik juga ada beberapa cara untuk mengantisipasi apa ya dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan tersebut gitu ya. Yang pertama eh, memakai aplikasi gitu ya, memakai aplikasi. Jadi gunakan handphone gitu yang pertama. Jadi sehingga kemarin itu ada pertanyaan kok soal bahasa Inggrisnya udah bisa diterjemahkan gitu. Nah, itu kan ada terjemah otomatis gitu ya kalau ada di browsernya gitu. Tapi kalau di aplikasi itu nggak ada terjemah bahasa begitu ya. Itu yang pertama untuk kecurangan bahasa gitu ya. Kemudian yang kedua, eh, siswa yang mencari jawaban di Wayground kemudian apa ya nakal dalam tanda kutip pinter gitu ya. Jadi kalau saya mensiasatinya sih Pak dengan yang pertama soal itu kalau misalnya jauh-jauh hari dibikin jauh-jauh hari kita bikin sendiri. Kalau misalnya kita punya banyak waktu ya, kalau misalnya gurunya tidak punya banyak waktu, kita bisa mix gitu ya. Kita bisa modifikasi ya, modifikasi soal tidak apa ya. Kalau istilah Jawanya plek ketiplek, nggak plek ketiplek soal yang ada di Wayground. Kita ambil, kita pakai apa namanya? Kita pakai polos gitu ya. Kita ubah angkanya. Kalau misalnya matematika, kita ubah eh, apalah gitu kita ubah gitu ya kita modifikasi kemudian eh, yang berikutnya kita ketika kita sudah membuat soal gitu ya tim tim pembuat soal misalnya ketika kita sudah membuat soal di Wayground kita ada settingannya itu jangan dipublish dulu biar siswanya enggak bisa mengakses gitu ya kan ada sebentar saya izin share screen dulu. Hmm,
Oke, sebentar. Saya keluar dulu ya. Sudah tampil ya layar saya. Udah, Bu. Oke, nah seperti ini tadi. Nah, misalnya ketika saya edit, nah seperti itu ya. Kemudian di pengaturannya, misalnya nih di pengaturannya. Nah, di pengaturan seperti ini, Bapak, di visibilitasnya itu jangan disetel publik gitu ya, sehingga siswa kita nanti itu tidak bisa mengakses eh, kuis yang sudah kita bikin di Wayground gitu ya. Bisa di ada tiga setelan di sini gitu. Kemudian ada di kalau publik tuh bisa dilihat secara umum ya. Kalau privat itu hanya kita pembuat yang bisa mengakses. Kalau private to my school berarti kuis yang kita bikin itu hanya dilihat oleh guru-guru dalam satu sekolah. Ini sepertinya ada di akun School and District gitu ya. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi itu adalah trik agar mengantisipasi mengantisipasi kecurangan-kecurangan siswa. Mungkin eh, bisa menjawab pertanyaannya atau ada yang belum terjawab bisa ditambahkan gitu, Pak Toto, yang mana yang belum terjawab? Iya, terima kasih. Eh, Kalau berkaitan dengan pembuatan soal, saya mencoba untuk buat soal secara mandiri. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu dengan konsep private. Hanya kan untuk siswa ini agak pintar dengan artian dia bisa membuka tab di handphonenya langsung. Jadi dia buka chat GPT, dia cari jawaban chat GPT langsung dikirim lagi. Begitu, makanya kemarin itu agak kerepotan kita kalau menggunakan quizzes atau Wayground karena kan di handphone itu bisa beberapa tab layar ya Bu. Oke, oke, oke. Jadi dia ini siswa pintarnya tuh dia copy dulu soalnya, baru dia kirim di chat GPT, Oke, baru dia tahu jawaban, oh baru dia jawab lagi. Terutama berkaitan dengan pilihan ganda. Kalau untuk uraian atau yang tadi mungkin dijelaskan suara, gambar mungkin itu akan menjadi tambahan tersendiri mungkin. Karena kemarin kan saya belum pelajari untuk gambar, untuk oke. suara. Alhamdulillah malam ini ada gambaran, mungkin ke depannya akan menjadi hal menarik buat siswa-siswa ke depannya. Terima kasih sebelumnya Bu atas informasi dan ilmunya. Oke, sama-sama Pak Toto. Izin saya tambahkan satu tadi yang lupa ya. Izin saya tambahkan. Oke, baik. Di Wayground itu ya, bentar. Di Wayground atau di kuisis sebelumnya itu ada yang namanya mode gitu Bapak Ibu ya. Mode-mode eh bentar ini yang kuis deh kayaknya ya. Saya cari yang kuis ya. Seperti ini. Nah, seperti ini Pak Toto. Kalau misalnya kemarin Bapak Toto itu mempraktekkan kuis atau ujian gitu ya. Nah, mode-mode yang dipilih oleh kita itu sangat berpengaruh Pak Toto. Jadi kalau misalnya Bapak sedang apa namanya ujian, itu sebaiknya kita pilih mode ujian ini Pak Toto. Jadi kelebihan mode ujian ini apa sih? Kelebihan mode ujian ini adalah, nah dia itu ketika kita sudah pilih mode ujian, siswa yang sedang mengerjakan soal itu tidak bisa membuka tab lain, begitu Pak Toto. Jadi ketika dia membuka tab lain kan di layar kita gitu ya, di layar kita dia kan ada merah-merah seperti itu. Nah, kita bisa memperingatkan siswa tersebut, ini siswa ini jangan buka tab lain seperti itu. Dia kemarin saya di SAS semester 1 mempraktikkan dengan mode ujian ini itu berhasil. Dia keluar sedikit aja nggak bermaksud cari jawaban gitu ya karena siswa SD mungkin di sekolah saya mungkin masih awam sama teknologi. Dia mungkin apa ya, mungkin sekedar membalas WA atau gimana gitu, membuka chat dan lain sebagainya. Nah, itu udah terdeteksi merah di layar kita gitu ya. Yuk, jangan keluar dari mode ujian seperti itu. Itu akan terdetek
gitu ya. Nah, jadi mode ujian ini tapi tidak ada di semua akun gitu Bapak Ibu, karena kita tahu ya, jadi platform yang berkembang itu adalah platform yang ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita bisa icip-icip fiturnya lewat apa namanya, akun gratis gitu ya, akun Gmail biasa, akun belajar ID gitu ya. Eh, tapi untuk beberapa fitur kita khusus ada yang akun yang premium sama akun School and District. Nah, mode ujian ini khusus ada di akun School dan District. Gimana cara mendapatkan akun School dan District? Yaitu yang pertama dengan menjadi super trainer tentu saja. Itu dapat privilege Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu dengan membeli akun school dan district gitu ya. Jadi nanti Wayground Wayground akan mendata sekolah Bapak Ibu itu ada berapa guru, kemudian muridnya sejumlah berapa. Nanti itu bisa diklaimkan di dana BOS gitu Bapak Ibu ya. Jadi dana BOS itu kan nggak selalu melulu tentang pembangunan fisik gitu ya. Bisa juga dengan apa namanya pembelian pembelian akun premium seperti itu, kemudian paket data dan lain sebagainya itu sangat bisa dibuat laporannya Bapak Ibu ya. Seperti itu yang saya tahu. Itu tambahan dari saya Pak Toto tadi saya lupa itu untuk menambahkan untuk Pak Toto menanyakan kembali. Baik Bu, Begitu Pak terima Toto? kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Iya, eh sudah puas ya Pak Toto jawabannya? Alhamdulillah Bu, ada Oke, gambaran bagi saya. Terima siap. kasih. Sama-sama. Ya, selanjutnya sebelum kita ke kolom chat ada Pak Andriyadi yang sudah angkat tangan dari tadi. Pak, tangannya nggak pegal ya Pak ya? Iya, silakan Pak, biar tangannya nggak pegal. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pemateri malam hari ini sangat baik sekali. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Pada ujian semester kemarin, kebetulan saya mengajar di SD, kami menggunakan aplikasi Yground ini, yang dulu namanya Quizzes, untuk ujian semester. Ujian semester, baik itu soalnya pilihan ganda maupun yang isian. Halo. Kami memakainya ketika hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. 4 hari. Di hari keempat, terjadi error. Error itu di mana ada soal, siswa ini menjawab soal nomor 4 muncul 2 kali. Soal nomor 4 muncul 2 kali. Dia protes, Pak, ini soal nomor 4 saya sudah jawab tadi, kok sekarang muncul lagi? Setelah dia koreksi, Ya, Bu Feni, ternyata dia selamat tidak malam. menjawab 8. Nah, Jam Iya. 9. jadi, jadi Oh, itu yang oke. menjadi Saya kira Ibu Ika sudah apakah ambil itu, Ibu. atau bagaimana, kenapa hal ini bisa terjadi hari Oh, Senin, oke, Selasa, sudah ya. Rabu, Jam semua 9 Ibu ya. tidak Baik. terjadi Ya. hal sedemikian. Dialami oleh sebagian murid kami mengalami hal itu. Ada yang jawab nomor 3 dua Ya. kali, ada yang jawab nomor 15 dua Iya, kali, baik dan Ibu ada Kevin. nomor itu masalah yang terjadi. Iya. Mohon mungkin bisa dijelaskan oleh pemateri Iya, Ibu Kev, saya bagaimana dengar diam. Nanti sebelum jam 9 saya info lagi. Oke, terima kasih Bapak Andriadi. Ibu Erlin, saya izin langsung menjawab ya. Oke, baik Bapak Andriadi. Boleh tahu Bapak Andriadi pakai mode apa waktu menyelenggarakan ujian? kami kemarin memakai mode ujian, Bu. Jadi siswa Oh, mode tidak bisa ujian. keluar dari background gitu. Oh, gitu. Udah pakai mode ujian ya, Bapak ya? Ya, Oh, oke, sip, Bapak. Jadi di mode ujian itu, Bapak, oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, seperti ini ya, di mode ujian. Oke, nah seperti ini.
Oke ya. Nah, jadi di mode ujian itu Bapak ada pengaturan gitu ya, ada pengaturan sesinya gitu ya. Di pengaturan sesinya ini ada upaya siswa berapa kali sih gitu. Dia apa namanya itu menjawabnya itu maunya berapa kali gitu Bapak. Jadi kalau default ini berarti dia berkali-kali gitu Bapak. Nah, berkali-kali sampai jawabannya itu benar. Dan kadang-kadang sistem itu juga karena sistem itu buatan manusia gitu ya, nggak selalu perfect. Kadang-kadang ada sistem error, kadang-kadang juga ada masalah jaringan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita setel dia itu secara default, dia kan mengulang-ulang seperti kata Bapak tadi sampai jawabannya itu benar seperti itu. Dan saya juga sudah mengalami kemarin di SAS ya, SAS semester Gasal kemarin gitu ya. Dia tuh menjawab, "Bu, kok muncul lagi? Saya sampai capek jawabnya." Udah itu kalau dia udah menjawab 2 kali atau 3 kali, dia udah merasa benar. Ada tombol di kanan bawah itu next gitu. Dia nggak apa namanya nggak bisa nggak jawab soal itu lagi. Ada tombol next di kanan bawah seperti itu, Bapak. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Nah, caranya kalau misalnya Bapak tidak mau kejadian itu terulang-ulang ya, Bapak bisa mengatur upaya siswanya 1 kali sehingga siswa itu perlu hati-hati gitu ya, perlu hati-hati menjawab soal itu. Dia harus berpikir masak-masak gitu ya, harus berpikir lebih serius lagi gitu untuk menjawab soalnya seperti itu. Kemudian pengaturan sesinya ya untuk mode ujian gitu, mode bank soal adaptif ini, mode bank soal adaptif itu adalah soal soal kita itu banyak, kita punya berapa soal, misalnya ada 100 soal. Tapi kita hanya menggunakan 10 soal untuk masing-masing siswa. Nah, kalau misalnya kita aktifkan mode ini gitu ya, kita itu akan apa namanya? Diatur oleh sistem gitu ya, diatur oleh sistem. Sekiranya soal ini itu siswa ini tidak mendapatkan soal yang sama dengan siswa yang lain. Jadi 10 soal ini bisa beda-beda soal gitu ya. Oh, mungkin siswa 1 sampai 5 dapat nomor 1 dan nomor 3 dan lain sebagainya itu diatur oleh sistem seperti itu. Gitu, Pak ya. Kemudian, nah ini bisa diatur lagi, ada fitur lanjutan. Nah, ini ya ada highlight. Jadi dia hanya eksklusif untuk rencana sekolah dan distrik. Untuk akun school dan distrik gitu ya. Review dan jawab kita bisa aktifkan. Kebetulan saya ini adalah akun school dan distrik gitu ya. Bisa kita review dan jawab. Kemudian ada mode fokus. Fokusnya itu tadi ya, fokus satu apa namanya? Dia siswanya itu nggak bisa beralih gitu ya, nggak bisa beralih tab seperti yang tadi gitu ya. Nah mungkin itu ya, jadi ada beberapa akun, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh pemateri yang lain gitu ya. Ada akun biasa, akun Gmail, ada akun belajar ID, ada akun premium yang individu, sama ada akun school dan distrik seperti itu. Nah, dan Wayground itu adalah aplikasi yang terus berkembang ya, dinamis itu. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar ini kok sekarang udah nggak sesuai karena kami di Wayground sistem Wayground itu terus melakukan perbaikan gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kok kemarin modenya cuma ada 3, sekarang kok udah ada banyak nih, membingungkan. Nah, itu dalam upaya memudahkan Bapak Ibu ya, bukan bikin bingung gitu Bapak Ibu. Itu memudahkan Bapak Ibu. Misalnya disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya apa. Kalau waktu ujian ya kita pakai mode ujian, kecepatan guru tuh mungkin untuk kuis seru-seruan gitu ya, untuk ice breaking dan lain sebagainya. Mode klasik mungkin yang udah mengikuti kuis atau background dari dulu gitu ya. Mastery Peak atau mode penguasaan ini untuk yang apa namanya senang ada KKM gitu, atau KKTP yang sekarang ya. Jadi penguasaan tuh kayak misalnya kita setel atau set KKM-nya itu 80. Selama siswanya belum mencapai skor
atau nilai 80, dia tuh mengulang-ulang terus di jawaban yang salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua itu kunci mode ini ada di pengaturan gitu nggih Bapak Andriadi, seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Semoga bisa menjawab Bapak Andriadi. Iya. Ya, terima kasih. Satu lagi boleh, Bu? Boleh, silakan Pak Andri. Kemarin berdasarkan ujian kami kan ada yang pilihan ganda, ada yang isian. Sementara di jawaban isian, misalnya sebutkan suku bangsa di Indonesia. Kita mensetel jawabannya suku Jawa, suku Sunda, suku Bali misalnya. Berarti kalau mereka jawab tiga itu, maka jawabannya pasti benar. Ada sesuai lain yang jawab suku Sasak, suku Dayak, suku Banjar. Jawabannya sebenarnya kan benar juga. Tapi oleh sistem disalahkan. Karena tidak sesuai dengan jawaban yang sudah kita set dari di awal. Pertanyaan saya, bisa enggak itu kita tinjau, jawabannya kita tinjau, kemudian kita benarkan. Apakah ada mode untuk seperti itu, Bu? Oke, silakan Bu Fenty. Apakah bisa di auto dikorek kembali? Oke, Bapak Andriadi. Ini keren sekali pertanyaannya. Berarti udah praktik baik gitu ya. Itu keren banget ya. Jadi Pak Andri, kok misalnya boleh tahu Pak Andri tadi nyetel apa sih namanya milih soal yang apa itu? Jenis soal apa tadi yang suku-suku tadi itu Pak? Itu isian, Bu, isian singkat. Oh, isian singkat ya. Oh, kalau isian singkat berarti kalau misalnya kita mau jawabannya itu benar semua, berarti kita mau nggak mau di jawaban kita tuh kan ada kunci jawaban ya. Kunci jawabannya itu harus kita list semuanya, Bapak. Mau nggak mau begitu. Kalau misalnya eh, apa namanya jenis soalnya adalah isian singkat. Tapi kalau Bapak mau ngoreksi manual, saran saya sebaiknya diubah tipe soalnya jadi tipe soal yang uraian sehingga kita bisa ngoreksi secara manual begitu Bapak. Sehingga itu apa namanya memudahkan kita gitulah ya. Bisa-bisa aja sih dikoreksi manual nanti hasil analisis yang udah kita download di analisis yang apa hasil analisisnya dari Wayground gitu ya kita edit manual dan itu kayaknya nambah pekerjaan kita gitu ya jadi lebih baik saran saya juga sudah pernah praktik gitu ya lebih baik diubah jenis soalnya ke yang uraian gitu ya yang uraian aja seperti itu mungkin Bapak bisa membantu Pak Andri terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Bu. Iya, terima Oke, kasih Pak Andri. Semoga jawaban dari Ibu Fenty eh, bisa diteklokkan ya. Oke, selanjutnya kita ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Risnawati, apakah background ini berbayar? Sementara Bapak Ibu kalau menggunakan akun belajar gratis, kecuali Bapak Ibu mau mau mengupgrade lagi ke distrik tadi, ya pasti ada tagihannya seperti itu, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu Fenty dari Pak Taufan, ya. Bisakah dilingkan dengan Assembler? Kebetulan kan Assembler ini juga kan platform eksternal dari Kemendikdaksmen. Apakah bisa dilingkan, Bu? Sejauh ini? Oke, terima kasih jawabannya sampai pertanyaannya. Aduh, ini mulai mulai malam kayaknya Bapak Ibu ya. Iya. Udah mulai nggak sinkron ini ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Tovan ini sebenarnya yang udah ahli menjawab nih Pak Anas nih, tapi saya izin ya jawab. Anas mungkin bisa lebih detail untuk hari berikutnya gitu ya. Setahu saya bisa gitu ya. Eh, di trainer kami ada juga yang eh, ACE gitu ya, Ya. Assemble Certified Educator. Termasuk saya mungkin tapi saya nggak maju-maju sih di level bawah saya nih. Jadi em, jadi bisa bisa kok dilingkan. Saya pernah praktek bikin kalau nggak salah dari trainer yang bikin suka bikin-bikin media pembelajaran assembler di Wayground itu Pak Rudolf yang saya tahu gitu ya. Jadi bisa, insya Allah bisa gitu ya. Bisa, bisa Pak Taufan dan Bapak Ibu yang lain.
Mungkin bisa lebih dijelasin sama Pak Anas nih. Udah level tinggi nih beliau nih di ACE. Iya, untuk pertanyaannya Pak Taufan, nanti ada sesinya Pak narasumber ya. Jadi nanti lebih jelasnya nanti akan dipraktekkan. Pak Ansar ya, seperti itu. Oke, kemudian ini ada Ibu Sinta juga yang bertanya, kebetulan saya lagi buka Wayground, tolong bagaimana cara untuk pembelajaran IPA menggunakan aplikasi ini? Ibu Sinta, maksudnya pembelajaran IPA mau praktek atau mungkin mengeksplor? Sebenarnya bisa ya Bu Fenty ya. Kebetulan kan Ibu Fenty ini kan guru IPA juga. Silakan Bu Fen. Iya, terima kasih Bu Sinta pertanyaannya. Pembelajaran IPA yang bagaimana nih Bu? Kebetulan ya, Wayground itu kemarin udah bisa ini ya integrasi sama PET gitu ya, kalau nggak salah ya. PET, kalau kita mengenal PET itu PHETE itu kan lab virtual gitu ya. Itu udah ada. Kita tinggal cari di dalam Wayground itu cari aja uh, di keywordnya itu adalah PHETE VET. Di situ akan ada muncul gitu. Kalau misalnya yang Ibu siapa tadi Ibu Sinta maksud mau mau nge-lab tapi versi virtual atau dunia maya bisa bisa pakai pet. Kemudian kembali lagi ke Pak Anas gitu ya, pakai assembler juga bisa gitu ya dengan media pembelajaran yang 3D itu bisa. Itu juga banyak aset-aset yang bisa digunakan untuk pembelajaran IPA seperti itu. Kemudian apalagi ya, banyak banget sih IPA kan luas ya. Jadi bisa mengeksplorasi sendiri gitu, Bu Sinta, pelajaran IPA yang bab apa seperti itu. Begitu mungkin Bu Erlin? Iya. Oke, seperti itu ya Bu Sinta. Nanti bisa dieksplor lagi, jadi bisa menggunakan pet atau Ibu mungkin menyediakan eh, soal cerita seperti itu ya, bisa dicombine. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Pak James Parera, ini kepala sekolah Bu Fetty. Beliau juga sudah menerapkan di sekolahnya dulu kuisis. Beliau bertanya apakah Wayground ini untuk asesmen masih berlaku jawaban barcode. Maksudnya ini mungkin yang mode kertas ya, Bu ya. Iya, iya. Apakah masih berlaku untuk Wayground meskipun sudah berganti nama? Wayground masih ada fasilitas kertas? Masih ya, Bu Iya, ya? izin izin menjawab. Iya, iya, Ya, sepertinya silakan, Bu. masih hanya hanya berganti nama aja ya. Quizzes menjadi Wayground isi dalamnya itu masih sama dan insya Allah lebih lebih jos lagi, lebih baik lagi gitu ya, lebih berkembang lagi. Masih sama fitur-fitur yang lama masih lengkap ada di situ, Pak James. Silakan Ya. bisa praktik lagi di paper mode atau mode kertas gitu ya. Ya, ini juga mungkin mode ujian pakai barcode ya. Tadi kalau kita membagikan link itu kan ada beberapa versi, bisa dengan barcode, bisa dengan link, bisa dengan kode ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Samsia dari Sultra. Sewaktu menulis soal masih menggunakan bahasa Inggris, tapi karena di tampilan sewaktu mengerjakan soal malah berbahasa Indonesia. Ini katanya mode kertas. Ini maksudnya gimana ya? Hmm, Sewaktu ya menulis itu ya. soal masih menggunakan bahasa Inggris. Ya, mungkin masih belum disetting ini. Tapi kenapa di Hmm, tampilan sewaktu ya. mengerjakan soal malah berbahasa Indonesia? Ya, mungkin Ibu Nur Samsia kalau ada hadir di room boleh diperjelas pertanyaannya, Bu. Oke, sambil menunggu Ibu Nur Samsia, ini ada Bapak Pengawas juga, Pak Maroji. Selamat malam, Pak. Beliau bertanya, soalnya kalau untuk isian sifatnya tertutup dan pertanyaannya harus diafektifkan. Maksudnya bagaimana, Pak Maroji? Mungkin boleh dijelaskan, Bapak Pengawas. Silakan, Pak, bisa di-unmute. Boleh di-open mic-nya, Pak, supaya kita bisa dengar suara Bapak. Oke, silakan Ya, Bapak. terima kasih. Ya, selamat malam Bu Erlin Ya, dan Bapak. Ibu Ponti.
Maaf izin. Maksudnya kalau soal isian itu harusnya tertutup, jangan mengambang. Jadi banyak jawaban. Sehingga apa ini betul-betul soal itu tertuju pada tujuannya. Dan mari jawaban yang tepat. Kalau isian tertutup berarti bisa suruh jelaskan 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti itu sudah pas. Kalau hanya satu saja dalam arti tertutup, tapi kalau misalkan ada 2, 3 jawaban itu harus disebutkan. Jadi jangan mengambang itu. Kalau suku bangsa itu banyak. Jadi biarpun aplikasi manapun mau mendeteksi ya bingung juga. Wah, Oke, baik itu aja. Banyak untuk isiannya tertutup gitu. Jadi nggak nggak boleh mengambang, namanya harus disetting soalnya karena itu membingungkan siswa. Oke, baik. Terima kasih Bu Erni. Selamat malam Bu baik. Febri. Ya. Terima kasih Bapak Pengawas yang sudah memperjelas lagi. Jadi kalau kita membuat soal, Bapak Ibu, ya memang harus lebih akurat, jangan mengambang. Ya, manusia saja bisa error, apalagi sistem seperti itu. Terima kasih Bapak untuk masukannya dan luar biasa Bapak Ibu. Saya baca di kolom chat ini ada yang pertanyaan tapi sudah dijawab langsung. Dan tidak terasa Bapak Ibu, ya, 3 menit lagi sudah jam 10 untuk wilayah timur, ya, jam 9 untuk wilayah Indonesia Tengah, dan jam 8 untuk Indonesia bagian Barat. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah berada di akhir sesi untuk hari pertama. Dan saya izin Bapak Ibu, di kolom chat itu sudah kami bagikan eh, daftar hadir ya untuk hari ini. Dan jangan khawatir Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup WA kita, kita sudah bagikan yang namanya, saya izin share ya, sebentar. Sebentar. Oke, di sini Bapak Ibu kami sudah bagikan yang namanya link SID. Nanti teman-teman boleh bagikan di grup ya. Kalau hari ini tidak sempat mengcopy daftar hadir, sudah ada disematkan di link SID microsite-nya. Kemudian sudah ada WhatsApp. Lalu Bapak Ibu boleh boleh dong berbagi kemeriahan hari ini menggunakan Twiban Background, lalu Bapak Ibu share di Facebook. Kemudian link webinar kita masih sama Bapak Ibu untuk hari kedua dan ketiga. Boleh Bapak Ibu membuka link di sini. Dan ini presensinya Bapak Ibu, jangan lupa. Dan nanti kegiatan hari ini kami akan bagikan semuanya di tab dokumentasi webinar hari pertama. Jadi Bapak Ibu kalau tadi pertama terlambat masuk kemudian ingin mendokumentasikan kegiatan hari ini, nanti kami akan bagikan di drive di tab seperti ini Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu nanti di daftar hadir di situ eh, meminta nama narasumber. Bapak Ibu boleh menggunakan nama keempat orang ini ya. Jadi nanti boleh ditambahkan seperti ini Bapak Ibu, Ibu Purnawati, langsung aja ya, biar tidak panjang langsung titik koma aja. Kemudian Pak Aswar seperti itu, jadi titik koma. Ya, nanti kami bagikan nama-nama ini, tidak usah dengan nama sekolahnya, tapi langsung nama. Karena ini kegiatan kita adalah kegiatan kolaborasi, sehingga perlu dicantumkan nama-nama semuanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk link SID, micro SID-nya, dan mungkin teman-teman boleh bagikan grup WA-nya sehingga Bapak Ibu tidak terlewat. Terima kasih ya, tidak terlewat informasi kegiatan kita selama 3 hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah pukul 22.00 Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari pertama. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Terus semangat dan masih ada hari kedua dan ketiga dengan materi-materi yang luar biasa ya. Dan ini adalah bekal bagi Bapak Ibu untuk eh, memasuki tahun ajaran yang baru. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua dan selamat beristirahat. Sampai jumpa
di jam yang Oke. sama ya, jam 20 untuk wilayah Indonesia Timur, 19 untuk wilayah Tengah, dan 18 untuk wilayah Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Malam. Selamat malam.